sobat, kali ini sobat saya tuh mau bahas nih kedatangan Yesus kedua kalinya di bumi. Dan dengan semua yang terjadi saat-saat ini, sudah dipastikan Yesus sudah ada di bumi. Dengan tragedi perang yang terjadi di Israel saat-saat ini dengan pihak Arab Timur Tengah ya. Lalu dengan banyaknya bencana, musibah ya yang terjadi saat-saat ini. Bahkan banyak gempa terjadi saat-saat ini, bahkan ada juga sehari sampai 7 kali gempa. Dan semua tanda-tanda ini, semua ini sudah sangat nyata sesuai Alkitab. Dan semua ini sudah persis kedatangan Yesus kedua kalinya di bumi. Dan mungkin saja saat-saat ini Yesus sudah ada di bumi untuk kedua kalinya. Mungkin saja saat ini Yesus sudah berbaur menjadi orang-orang seperti kita semua. Mungkin saja saat ini Yesus menjadi manusia biasa seperti kita semua. Karena di dalam Alkitab ada dua versi yang menyatakan kedatangan Yesus. Yang pertama, Yesus akan datang seperti seorang pencuri, diam-diam. Dan yang Yesus itu memerintahkan kita. Yesus itu memerintahkan kita menjelang akhir zaman, di akhir zaman, supaya kita peka, dan sadar, waspada. Sadar, kita punya Tuhan, kita harus peka, kita harus sadar. Kita harus peka kalau Yesus sudah ada di dunia ini untuk kedua kalinya. Dia sudah menjadi manusia di tengah-tengah manusia. Kita harus peka. Dan kita harus waspada. Yesus, setiap kali Yesus turun ke bumi, setiap kali Yesus datang ke bumi, Yesus selalu menjalankan visi. Yesus selalu punya tujuan. Ketika dia keluar dari surga, datang ke muka bumi, dia punya tujuan. Seturut dengan Alkitab, di akhir zaman, sebelum perang Armageddon, di dalam kedatangannya Yesus akan terjadi satu goncangan yang luar biasa. Akan terjadi suatu goncangan yang luar biasa. Goncangan ini bukan buatan iblis, bukan buatan malaikat, tetapi goncangan ini adalah goncangan surgawi. Goncangan yang datang dari surga, yang dirancang oleh Bapa surgawi Allah Yahweh. Jadi setiap Yesus datang kedua kali, setiap Yesus datang ke dunia, dia selalu punya visi atau tujuan. Kalau dulu, ribuan tahun yang dulu Yesus datang, tujuannya itu sebagai keselamatan, penebusan dosa. Dan saat ini Yesus datang, dia sebagai pertanda akhir zaman. Dia akan membawa goncangan yang luar biasa, goncangan dari surga. Cepat atau lambat goncangan itu pasti akan nyata. Dan di balik goncangan itu, di balik dahsyat dan mengerikannya goncangan itu, akan ada mujizat dan mujizat yang akan Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah bencana itu. Di tengah-tengah goncangan itu akan terjadi mujizat yang akan Tuhan Yesus lakukan bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi mujizat ini hanya berlaku bagi yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya kepadanya, ya nggak ada mujizat, akan binasa di dalam goncangan itu. Jadi mujizat itu terjadi hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepadanya. Percaya saja dan percaya saja. Karena mujizat
itu diawali dari iman kita. Di mana lalu setelah Yesus datang sebagai seorang pencuri diam-diam itu, nanti saat perang Armageddon, Yesus itu masih seliwer-seliwer. Yesus itu masih seliwer-seliwer di alam nyata dan di alam supernatural. Jadi Yesus itu masih seliwer-seliwer di alam nyata dan di alam supernatural. Jadi di akhir zaman Yesus datang, saat guncangan itu terjadi, Yesus tidak langsung pergi ke surga. Yesus harus menjalankan visinya lagi di alam supernatural. Karena di alam supernatural Yesus masih punya tujuan, masih punya visi yang harus dia selesaikan. Dan saat perang Armageddon itu di alam supernatural, Yesus akan berperang dengan malaikat-malaikat jahat. Yesus akan berperang melawan iblis. Dan dimanifestasikan di alam nyata. Di alam nyata nanti akan terjadi perang dunia ketiga. Akan terjadi blok barat dan blok timur. Akan terjadi pengikut Amerika Serikat dan pengikut Uni Soviet, Rusia. Dan akan terjadi perang habis-habisan di dunia. Ini semua sudah merupakan tanda-tanda nyata. Semuanya sudah sangat nyata. Bagi kamu yang paham Alkitab, kamu akan tahu semua ini sudah sangat nyata. Kita itu jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang yang melu-melu gitu. Jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang awam. Jangan jadi orang Kristen yang awam, yang nggak tahu apa-apa tentang Kristus, yang nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Kalau jadi orang Kristen itu jangan setengah-setengah, setengah tahu, setengah enggak, hanya milu-melu, hanya ikut-ikutan aja. Jadi orang Kristen itu yang 100% Kristen, 100% pengikut Kristus gitu. 100% mengamalkan Alkitab, 100% hidupnya diberkati, 100% hidupnya bercahaya gitu. Jadi kita harus punya kepekaan hati. Kita juga harus punya hikmat. Hikmat itu yang akan menuntun kita di dalam kepekaan kita. Dan kita bisa merasakan dia Yesus, orang ini Yesus, orang ini beda dari yang lain. Orang ini sebenarnya bukan manusia, orang ini bukan iblis, orang ini bukanlah makhluk jadi-jadian dari alam gaib. Tapi orang ini sebenarnya Yesus. Dari hentakan kakinya, dari bumi yang bergonjang-ganjing, bumi yang bergetar saat dia berjalan, bumi yang sadar kalau dia Yesus. Sebenarnya Yesus itu bisa kita rasakan loh. Kalau kita punya hikmat, kita punya kepekaan hati, kita bisa sadar Yesus itu beda dari orang lain. Walaupun Yesus menjadi manusia biasa seperti kita semua, tapi dia beda. Dia Yesus, dia Allah, dia Tuhan. Dia adalah Sang Maha Kuasa yang memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Tetapi di balik itu semua, dia tetaplah Sang Maha Kuasa. Di saat semuanya tiada, dia akan tetap ada. Dia akan tetap ada dan dia akan menjadi awal dan akhir. Bahkan dia tidak akan terbatas, dia tidak akan pernah berakhir. Karena dia selalu ada sampai selama-lamanya.